Keras, cukup. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mubarak ini kita melanjutkan kembali kajian kitab Maqalun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Bajamal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita. Hadapkan sana lagi nih. Jangan dengung aja. Tolong agak putar ke kanan sedikit. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Insyaallah ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan pecinta-pecintanya min yaumina hadza ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan keterangan beliau Al-Imam Syekh Muhammad bin Umar Bajamal radhiyallahu anhu ila anqal wa yata'akkadu ala kulli mu'minin an yadhhaba biqalbihi ila Allah Ta'ala. Ya, betul ya, sampai di situ ya. Hah? Halaman 265. Ya. Wa yata'akkadu ala kulli mu'minin an yadhhaba biqalbihi ila Allah Ta'ala wa yunzila hawaijahu alayhi wa yastakhirahu fi kulli umurihi ويكون همه وقفا عليه فيرجع إليه فيما يطلب ويرغب إليه فيما يحب ويتداوى بالمراهم ويرقي العلة بما ورد من التعويذات والرقى والعواصم والتمائم ويجتنب المجهول وغير المأثور من العزائم ويتبرأ حينئذ من الحول والقوة وينتظر الشفاء ممن له الخلق والأمر. Beliau mengatakan wa yata'akkadu ala kulli mu'min, dan sangat diperintahkan, sangat ditekankan kepada setiap orang mukmin itu an yadhhaba biqalbihi ilallah, dia menghadap dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ketika kita ibadah. Ketika kita ibadah, jangan hanya badannya saja, jangan hanya jisimnya, tapi hatinya nggak ada di situ. Hatinya la yahdur. Harus ketika kita beribadah kepada Allah, bermuwajjahah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya biqalbihi, dengan hatinya juga. Paham? Jadi hatinya juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kamu sekarang hadir pengajian ini. Hadir pengajian ini jangan cuma badannya saja yang hadir. Badannya hadir, hatinya kemana? Tidak tahu. Mikir ini, macam-macam. Jangan. Paham? Jadi hadirkan semuanya. Hadirkan semuanya. Bijasadihi wa qalbihi. Ya jasadnya, ya hatinya. Salat juga begitu, terutama salat ya. Terutama salat. Makanya setan itu paling berusaha menggoda kita dalam sholat. Paling berusaha. Kenapa?
Karena kalau sholat kita baik, yang lain jadi baik semua. Nah, makanya setan berusaha supaya sholat kita nggak baik, gitu loh. Kamu diganggu, kamu digoda macam-macam. Paham tuh? Kadang-kadang kita sebelum sholat tidak ada pikiran tidak ada pikiran macam-macam atau memikirkan apa, nggak ada. Tapi ketika sudah sholat, subhanallah datang itu. Bukan subhanallah, itu dari setan itu. Ngerti? Barang hilang saja, hilang. Barang kita hilang, itu ketemunya dalam sholat. Kunci mang dia dikunci ya. Tapi kunci di mana ya? Lupa. Begitu sholat, oh dibawain job ini ya. Setan ya. Setan yang membuat Anda supaya tidak khusyuk dalam sholat. Semuanya bisa dibuat menjadi bahan oleh setan agar kita nggak khusyuk dalam sholat, termasuk sejadah itu. Makanya salaf kita kurang suka sejadah yang banyak-banyak gambar-gambarnya, motifnya, mereka kurang suka. Ini polos hijau ini sapi wis. Nah, lo kenapa? Karena itu bisa membuat kita tidak khusyuk. Umumnya kan kalau sejadah di masjid itu ada gambarnya masjid, menara dua itu ya, paham enggak? Ya, yang biasanya itu loh, ya, menaranya. Dan itu nanti bisa jadi bahan untuk tidak fokus. Waktu dia sholat tadi menghadap tempat sujud, orang kepikiran, ini yang gambar menara ini gak tepat ya rupanya, miring sih opo sih. Loh. Coba sampai membayangkan gambarnya menara itu, dipikir, ini warnai kurang apa? Ya kurang pas ini, gak cocok ini. Opo sih guys, opo sih, masuk lagi karpet Turki. Terus itu, tidak mandek itu, terus lihat tembok, ya kan? Waktu kita sholat, ada saja pikiran. Ini kayak peta Madura ini. Oh, ini Bangkalan, ini Sampang, ini Pamekasan, ini Sumenep. Oh, Sumenep ini kan rumahnya Habib Muksin. Terus itu, terus. Oh, ini omah dikini. Loh, jadi kamu sholat tuh lihat peta tadi murah langsung langsung menyebar pemikiran. Makanya kalau kita sholat ini fokus atau khusyuknya 20% saja, waduh itu sudah istimewa itu. Oke. Sampean fokus khusyuk 20% saja. Berarti 1/5 dari sholat kita khusyuk. Saya kira itu sudah bagus itu. Perjuangan yang baik, yang bagus. Ada yang khusyuknya cuma takbiratul ihram saja. Pertama itu Allahu Akbar. Wes. Mending ngono ambiar terus wes. Fatihah eling iki terus itu sudah. Ada yang sejak awal katanya, sejak takbir sudah enggak fokus dia. Yaitu orang yang syak ketika takbiratul ihram, itu berarti sejak takbiratul ihramnya sudah enggak khusyuk dia. Paham ya? Ingat, kita jangan sok pinter. Maksudnya sok pinter itu enggak, Beb, ini supaya saya mantep. Jadi takbir tak ulang-ulang lagi. Salah kamu. Hati-hati loh dalam masalah takbiratul ihram itu. Paham tuh? Ada kan orang yang takbiratul ihramnya sampai balik-balik itu loh, tak mari-mari. Iya kan? Allahu Akbar. Aduh. Allah. Ada apa ente? Setan itu. Bukan tambah bagus. Enggak, Beb, saya memantapkan, memasukkan niat usolli itu sampai di hati saya, ya dimasukkan juga. Jangan begitu caranya. Niat itu akan masuk dengan sendirinya. Jangan was-was. Paham toh? Was-was itu imma minasyaitan, imma minal jahri. Was-was itu dari setan atau karena kebodohan. Orang jadi was-was. Sudah takbir sekali, Allahu Akbar, selesai. Walaupun ada yang di hati kita, dah kamu kurang tadi, kurang cakep niatnya. Wes, teruskan. Mari-mari kadang-kadang takbirnya itu. Ya, ada nggak yang begitu? Ada nggak orang yang was-was ngene-ngene? Oh no.
bohong. Ada yang terlalu panjang itu lafadzul jalalahnya itu ya. Padahal tidak boleh kan? Ya maksimal berapa? Khairul. Maksimal lafadzul jalalah itu 6 alif ya. Iya. Berarti 14 harokat. Tidak boleh lebih dari 7 alif. 14 harokat. Ada yang terlalu panjang. Ya maaf ya, ini contoh saja. Allah. Guru nyambung. Loh, nafasnya kok kuat, heran saya. Itu kalau lebih dari 7 alif, 14 harokat, malah tidak sah takbiratul ihram. Coba hadi takbir. Loh, kan enak gitu. Coba ini, Rudi. Nah, enak. Yang lebih pendek lagi sedikit tidak apa-apa. Coba Mas Yusuf. Takbir. Ya. Apa perlu ditakbiri? Enggak ya? Hah? Ada apa sampai panjang itu? Allah, terus tidak mandek-mandek. Malah tidak sah takbiratul ihram. Dan itu pasti karena was-was, pasti. Bukan untuk memantapkan. Paham? Rasulullah itu takbiratul ihram 1 kali. Iya kan? Malah nanti dalam fikih itu Anda kalau mengulang-ulang takbir itu masuknya dalam yang hitungan ganjil, itu masuk sholat. Kalau genep keluar sholat. Ya, misalnya ini, Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Takbir kedua itu justru mengeluarkan dia dari sholat. Harus ganjil, baru masuk sholat. Nah nanti sama setan tuh biasanya dimasukkan pas genep. Jadi dia tidak sholat. Paham dong? Tidak usah was. Nanti salaman was-was. Inilah gara-gara corona lah ya. Jadi corona itu setan. Nanti salaman, jangan. Terus ya apa salamannya? Ngene, dengkul. Ya jalan setan itu. Masuk salaman gini. Ayo. Masuk pantas kalau lebih gurumu salaman dengkul. Ada apa? Salaman cium tangan. Iya apa enggak? Siapa ngajarin? Ada yang gini ya. Coba. Oh. Sopo sing ngajari salaman gini. Salamannya gini Mustafa itu ya gini. Cuma aneh-aneh lah. Ya. Enggak takut apa tertular ini. Ya enggak usah salaman sekali. Enggak usah salah. Wis enak. Khair ya. Daripada kamu salaman tapi tidak salaman. Paham enggak maksud saya? Enggak ada apa pakai dengkul itu, model apa itu dengkul itu. Paham dong? Jangan aneh-aneh lah. Sudah. Nah, jadi orang Syam ya, orang was-was itu setan, dari setan. Atau karena kejahilannya. Paham? Ya, karena kejahilannya. Kalau kita ada ilmu, tidak mungkin kita was-was. Kalau kita ada ilmu, tidak mungkin kita was-was. Tidak mungkin, ini salah. Paham dong? Jadi orang was-was itu karena godaan setan atau karena kejahilannya. Apalagi wudhu, banyak orang was-was wudhu itu. Iya, sampai kadang-kadang apa airnya itu 1 jeding itu habis. Airnya 1 jeding habis untuk ini, untuk apa? Untuk wudhu. Ya. Saya pernah tahu ada orang perempuan was-was itu. Jadi kalau mau sholat maghrib ini, itu wudhunya mulai ba'dal asar. Itu mulai ba'dal asar itu sudah masuk kamar mandi, nanti keluarnya pas maghrib. Coba. Jadi jangan nanya, waduh Bib bajunya basah semua. Bukan basah lagi. Apa? Anu nih, bahasa Jawa nih?
Hah? Gemblo? Gemblo. Ya wis, sudah saya mandi itu sudah. Apa coba? Saya merasa kurang sempurna. La ilaha illallah. Temenan ini. Jadi kalau mau sholat maghrib masuknya badal asar. Itu keluarnya nanti maghrib. Loh, padahal kita kan tidak boleh lama-lama di kamar mandi. Jeding itu tempatnya setan, tempatnya jin itu, paham ya? Terutama yang jomblo-jomblo ini. Oh, jangan kesuwen di kamar mandi. Lem, jadi ngomong lem. Suwe, loh karena tempatnya setan kamu digoda di situ nanti. Terus wandek jeding lah apa kok? Hanya pikirannya bisa kemana-mana. Ya, ada satu ulama lah di Malang ini. Itu anaknya kalau masuk jeding dikasih waktu, ditemer. Bi mau kencing, ya cepetan, 3 menit. 3 menit. Ayo masuk, kasih waktu. Ya tetap dehem apa ya, soal seram keluar mas. Ya wes, tak mau anaknya suwe, apalagi pegang HP masuk jeding, ada telecon. Ya mat ya? Iya. Apalagi buang air besar, duduk di toilet sambil megang HP, lali wes. Ada apa kamu lama-lama di tempat yang itu banyak setannya? Paham ya? Apalagi di jeding nyanyi India, emang ya? Ini temennya Rahmat ini. Di jeding lagu India sampai 1/2 jam. Makruh. Hukumnya makruh. Makruh berlama-lama di jeding itu makruh. Apa makruh itu? Makarihahus syara'. Sesuatu yang dibenci oleh syariat itu namanya makruh. Ente jangan meremehkan makruh ya, bukan haram. Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai oleh syariat. Kenapa ente kok suka gitu loh? Kenapa ente melakukan? Syariat tidak suka kok. Bentuk berlama-lama di kamar mandi ngapain? Jangan. Itu makruh. Tempatnya setan. Tempatnya setan. Tempatnya jin. Tempatnya jin. Makanya salaf kita itu masa mandinya telanjang? Enggak. Kita aja yang mandinya apa? Ya rosneng, belejet guys. Salaf kita mandi tetap pakai sarung. Atau kalau orang dulu pakai sewek ya, pakai sewek, nutupi aurat. Walaupun di kamar mandi. Maksudnya nutupi bagian itulah. Nah, kalau kita kan belum masuk jeding wes dibuka. Rumah sendiri, beb. Tapi kan rumah kamu ada malaikatnya. Masa ada malaikatnya? Apa yang di rumah kita cuma Israel doa? Hah? Loh iya, jangan biasakan. Kalau kita ngaji fikih itu, kalau kita mau buang air, itu jangan langsung diangkat katanya. Iya kan? Tunggu sampai kamu agak rendah dodoknya baru diangkat. Maksudnya apa? Meminimalisir terbukanya aurat, gitu loh. Ngerti apa enggak sih? Kita mau dodot loh, mau buang air, itu jangan langsung dibuka. Kadang lu dari luar jeding sudah dibuka sarungnya. Enggak, mau dodot itu baru diangkat pelan-pelan. Meminimalisir terbukanya mau mandi, langsung dibuka dari luar itu udah semudo wes. Baru masuk kamar mandi. Lalu sopo sing ngajari. Ya, jadi hal-hal seperti ini kadang kita nggak perhatikan. Paham? Makanya kadang rumah tangganya kok gak barokah gitu. Ya, rumah tangganya kok cekcok, terus ada apa ini? Hal-hal yang seperti ini tidak Anda perhatikan. Kalau mau buka di kamar mandi, masuk jeding baru buka baju. Betul apa enggak? Walaupun Anda telanjang di kamar mandi kan? Telanjang apa enggak? Iya. Kita kalau udah telanjang enggak enak, tak kok besar. Kalau mandi itu enggak apa? Ya enggak lega gitu. Ada salaf kita tetap sarungan. Kenapa? Di kamar mandi ada makhluk yang lain, ada jin, ada setan. Nanti kapan kita pernah mandi pakai baju? Pakai sarung kan misalnya? Tidak pernah. Lu kalau mandi sama istri apa?
ini pembahasannya bukan di situ kita pembahasannya ya. Nanti Bud, nggak usah nanya itu. Kita membahas kalau kita mandi ya jangan sampai apa namanya terlalu vulgar, paham? Apa Bud? Iya, iya. Halas, paham dong? Jangan was-was ya, jangan was-was ya jadi orang ya. Awas, jangan was-was, jangan was-was. Takbiratul ihram itu sekali, betul. Ya. Mengulangi wudhu itu 3 kali itu sunnah, 4 kali malah makruh kamu, betul. At-tathlith sunnah kan, mengulangi basuhan 3 kali hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau ente merasa ini koyo lebih mantep kalau 4 kali, 5 kali, 6 kali kan lebih bersih. Enggak. Kamu tuh disuruh manut sama syariat gitu loh. Manuto. Paham saya? Jangan sok pintar, jangan dianu sendiri. Enggak. Kalau ente pikir sendiri kan lebih banyak basuhannya berarti lebih bersih. Kata agama enggak. Sudah cukup 3 kali itu sunnah. Kalau kamu lebihkan malah jadi makruh. Maaf ya. Itu dalam fikih itu orang cebok dari kentut makruh. Bab istinja nih, bab cebok ini ya. Bab cebok. Kita ini cebok kalau keluar kan? Iya kan? Artinya itulah buang air besar. Yakin kan keluar. Tetapi kalau kamu ngentut malah makruh kamu cebok. Itu bikin was-was. Kamu ngentut, dut misalnya. Ya apa ya, cebok aja, enggak usah ya, kecuali kalau mau tuh dut aduh mana deh apa lah itu baru berarti kamu apa kecerit. Nah iya baru kita istinja, baru kita cebok. Lo lihat ngentut dok, enggak usah cebok malah makruh hukumnya lo gitu lo. Paham tuh? Jadi syariat ini ya apa supaya kamu enggak was-was. Wes aku nguntut tok kok temenan lah, iya, gak sampai apa metu, gak kentut tok, wes sudah. Jadi tutup itu pintu-pintu yang membuat setan datang membuat kamu was-was, tutup. Enggak, aku kentut tok, kenapa aku cebok kentut tok, gitu loh. Paham tuh? Iya. Jadi malah makruh orang cebok karena kan kentut, makruh malah. Wa yata'akkadu ala kulli mu'min an yadhhaba bi qalbihi ila Allah. Dan ditekankan kepada setiap orang mukmin untuk dia menghadap dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita salihah. Ya, wanita yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, itu nama beliau, Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi ada 2 Rabi'ah, ada Rabi'ah Al-Adawiyah, ada Rabi'ah Asy-Syamiyah. Rabi'ah Asy-Syamiyah, paham? Rabi'ah Asy-Syamiyah itu dia kaya. Rabi'ah Asy-Syamiyah itu kaya, cantik, kaya, ya, hartanya melimpah. Suaminya meninggal, akhirnya dia datang kepada Al-Imam Ahmad bin Abil Hawari, Ahmad bin Abil Hawari, minta supaya dinikahi. Tolong kamu nikahi saya. Perempuan loh ini. Katanya si Ahmad bin Abil Hawari juga ulama, beliau ulama ini. Kata dia, la hajatali fin nisa, katanya. Aku ini tidak ada hajat kepada perempuan. Maksudnya aku gak nambah lagi. Aku sudah punya istri ini. Katanya si perempuan, saya juga lebih tidak butuh sama ente. Wa ana la hajata li fir rijal.
Ini kalau bahasa kita ini, mas aku gak butuh sampean ya. Enggak, cuma saya ini takut. Saya ini ditinggal mati suami saya, harta saya banyak. Lah aku pengen kon, soalnya kon ini ngerti agama. Kamu ini katanya ustadz supaya kamu bisa ngurus harta saya, ikut tok. Maksudnya bukan masalah untuk apa hubungan suami istri. Aku tidak punya hajat untuk itu. Ya kalau bisa, ngerti? Hah? Saya kira ini tok cap opo iki. Jadi mau dinikahi itu supaya diurus hartanya, gitu loh. Dia dapat warisan banyak dari suaminya. Maka memilih dia ulama, memilih orang yang mengerti hukum. Paham dong? Singkat cerita, dinikahi sama Ahmad bin Abil Hawari, dinikahi. Betul. Jadi maaf ya, untuk urusan itu tidak ada hajat. Tidak ada. Apalagi sudah usia, bukan perawan ini. Ngerti? Bukan janda muda, bukan. Tujuannya supaya hartanya ada yang ngurus. Tapi sebagai seorang istri, beliau Siti Rabi'ah Asy-Syamiyah tadi itu tiap malam dandan. Sebagai seorang istri, dandan cantik, ya kan? Lalu nanya kepada suaminya, ya, suamiku, apakah malam ini kamu ada hajat kepada saya? Oh, enggak. Saya lagi tidak ada hajat. Sudah langsung dibuka semua bajunya, pakai ruku, sholat, mari isya sampai subuh. Itu tiap malam seperti itu. Ya, nemu kok yang ini. Nemu tak kira-kira? Nanti perlu dibikinkan parkir nanti sudah ya, biar masuk dalam semua aja. Sudah kembali tadi kepada cerita ini. Jadi beliau itu si Rabi'ah Asy-Syamiyah tidak ada hajat untuk masalah hubungan dengan suami tadi, tidak ada. Cuma itu tadi karena khawatir, takut hartanya banyak, takut tidak ada yang ngurus gitu ya. Makanya beliau ingin dinikahi oleh ulama. Lah, si Ahmad bin Abil Hawari ini kan sudah punya istri juga. Jadi Rabi'ah Asy-Syamiyah ini kalau ba'dal isya, ya istri suaminya tadi itu dikasih makan yang enak, jamuin, nanti mahfud ya, buat, ya dikasih jamu sama istrinya tadi. Lalu kata beliau, pergilah kamu kepada istrimu yang lain. Jadi si Rabi'ah Asy-Syamiyah begitu tiap malam. Apa diservis itu suaminya, dikasih makan, dikasih jamu kalau perlu, jamu cap becak atau cap apa tidak tahu saya. Apa kopi lanang atau kopi jreng tak apa, gak ngerti. Padahal itu sangat membahayakan itu ya. Istilah. Terus suruh berangkat. Pergilah kamu kepada istri-istri kamu yang lain. Dungono iku lho. Nemu tahu nek ngono saiki. Fut nemu fut. Tak nemu. Itu Rabi'ah Asy-Syamiyah. Ya, subhanallah. Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah itu yang mau saya ceritakan, itu beda lagi. Beda daerah ya, beda daerah. Kalau Syamiyah ya Syam. Syam itu meliputi 4 negara. Syam itu 4 negara. Apa? Palestina, Lubnan, Yordania, Suriah. Itu 4 negara. Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah di Irak, di Baghdad, di Irak. Ya. Alhasil, Rabi'ah Al-Adawiyah itu pernah saking khusyuknya sholat. Beliau kan rumah dulu tidak kayak sekarang ada keramik, tidak ada. Jadi ya tanah begini ya. Beliau waktu itu mau tahajud. Waktu sholat tahajud, pas sujud ini tidak tahu beliau bahwa di tanah itu ada apa? Ada rumput yang tajam. Apa rumput apa tidak ngerti. Pokoknya ada rumput yang ada durinya lah pokoknya. Itu nancap ke matanya. Jadi waktu sujud gitu nancap ke matanya. Tapi beliau tidak sadar. Tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Begitu salam terus, kok gak enak ya, manggil pembantunya. Coba lihat, kenapa mata saya ini? Kaget, loh, matanya tertusuk duri, diambil. Jadi tadi itu sholat tidak terasa kalau tertusuk duri, saking
khusyuknya, saking fokusnya. Ya. Nah, kita dicokot nyamuk aja kadang buyar wis. Ya kan? Atau dengar suara apa gitu anak kita nangis langsung buyar sudah. Ini matanya tertusuk duri, tidak merubah fokusnya, tidak mengganggu khusyuknya. Itu yadhhab ilallah biqalbi, menghadap kepada Allah dengan hatinya. Demikian pula Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah sholat di musallanya, tempat ibadahnya itu. Beliau sholat, gak tahu bagaimana ceritanya musallanya terbakar, musallanya kobongan. Ini orang-orang di luar teriak-teriak, "An-nar ya ibnar Rasul, an-nar ya ibnar Rasul." Cucu Nabi, api, kebakaran gitu. Beliau tetap sujud sampai selesai, salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum. Nah itu baru tahu kalau musallanya kobongan. Ya kalau kita kan tak mungkin kita dekat api sejak panasnya kayak gitu. Masa beliau tidak merasa? Tidak tahu kalau terbakar, tidak tahu. Ya. Bahkan ketika ditanya, kenapa anda tidak merasakan api ini? Kan panas ini. Al-hadni an-narul ukhra, katanya. Al-hadni an-narul ukhra. Aku ini bukan kepikiran api dunia, aku lebih memikirkan api yang lain, yaitu api akhirat. Jadi ketika takutnya kepada api akhirat, jadi api dunia nggak ada artinya. Dan subhanallah, baju beliau pun tidak terbakar. Bajunya tidak terbakar, apalagi kulitnya. Nah, ini Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan ada yang mengatakan begini, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mengatakan, orang itu ya kalau sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya benar, tidak akan dimakan oleh api dunia, apalagi api akhirat. Sampai sholatnya benar, jaga waktu yang betul, ya, istiqomah, tidak akan dibakar oleh api dunia, apalagi api akhirat. Dan beliau tunjukkan. Jadi Hasan bin Shalih Al-Bahar itu menyuruh orang-orang untuk bikin api, api di tungku itu. Beliau duduk di atasnya, tidak terbakar. Itu membuktikan bahwa beliau selama ini sholatnya benar. Ya kalau mau dicoba, ya tidak apa-apa, monggo. Tapi tolong ini kalau ada apa-apa jangan manu saya gitu ya. Ini gara-gara Habib ini enggak. Anda nyoba sendiri, direkam atau di live juga boleh ya. Nah, begitu kompornya nyala, kamu duduk di atasnya. Alek kobong berarti sholatnya enggak benar. Ayo subuh jam 7 istiqomah. Ya, duhur jam 2:30. Asari 5:15. Begitu adzan sholat asar, sholat salam, adzan maghrib. Itu namanya sarrib. Kenapa? Sarrib, asar campur maghrib. Asar campur maghrib. Ya Allah. Nah kalau yang itu jangan coba-coba, tidak usah ya. Pasti kobong. Pasti. Tapi yang sholatnya benar, tidak akan terbakar. Itu dibuktikan oleh beliau. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ya. Wa yunzilu hawaijahu alaih. Bagi orang mukmin itu hendaknya dia menghaturkan hajat-hajatnya semuanya kepada Allah. Ente kan punya hajat semua ini ya. Betul? Ya Allah, saya punya hajat sekarang, ya Allah, saya mau ini. Minta sama Allah. Sampaikan, kau punya hajat, sampaikan kepada Allah. Saya, ya Allah, saya mau bangun pondok, ya Allah, mudah-mudahan berkat, ya Allah, mudah-mudahan terus berjalan, ya Allah. Minta sama Allah. Oh, minta sama manusia? Enggak. Orang mau bantu silahkan. Tapi saya suruh ngemis-ngemis? Enggak. Paham? Ada kok, ada beberapa orang yang ya semacam menjanjikan kepada saya, ya Beb, nanti saya, ya alhamdulillah. Tapi saya suruh apa? Nagih atau nanya, enggak. Paham ya?
Ada kok. Sudah Beb, antum bangun nanti saya yang anu. Iya, terima kasih gitu dong. Tidak pernah saya nanya lagi. Assalamualaikum. Ya boleh kabar rek. Sido tadi. Enggak, Anda datang mau ngasih alhamdulillah. Ya kan? Paham? Suruh ngemis. Enggak. Ini bukan untuk pribadi saya kok. Ini untuk pondok. Untuk umat. Pasti dibantu oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah. Ada kan teman-teman yang khawatir Beb kok apa namanya pasir satu truk nggih matur suwun endi mbuh gak ono iki endi sak truk paling sak pickup setengah pickup ya loh tapi saya suruh nanya no apa enggak paham ya jadi kita jangan mengharap-harap kepada manusia gitu. Nanti kamu sakit hati akhirnya tidak sesuai dengan harapan akhirnya gelo jarene nyumbang sak truk tekone setengah pickup yo opo lah kan gitu. Mau dikirim monggo silakan ya kan. Lu saya suruh ngiling no enggak. Ya. Kayak Mahfud misalnya, Beb cok kuatir sate iya endi gak ono. Nek sepisan tok iku. Ndak guyon ini contoh. Biasanya mau dicantono di sepeda ya. Enggak, saya bukan tipe orang seperti itu. Saya enggak bohong. Dari Kalimantan. Beb, minta nomor rekeningnya nanti. Iya, tak kirim. Mari. Loh apa? Saya harus nanya lagi. Ya boy, situ aja ya. Masuk takut tok nomor rekening. Enggak, biarin. Paham dong? Saya yakin. Kalau kita menghaturkan hajat kita kepada Allah, Allah nanti yang ngatur. Paham Tretan? Jangan tanya, waduh nanti dari mana? Dari Allah. Mak repot sampean. Dari Allah. Ya. Kalau tidak ada uang ini sepeda motor tak jual semua tidak apa-apa. Ibu punya sampai sepeda motor, lumayan kan? Ya, nanti wah Vario, mobil ini ya, mobil dijual lumayan. Ayo, sudah tidak usah mikir itu, insya Allah. Kalau kita betul-betul yunzilul hawaid ilallah. Ya, mendudukkan hajat kita kepada Allah, Allah yang ngatur dan itu kecil bagi Allah. Ada apa-apa. Paham tak ini? Insya Allah bangunan nanti jadinya 70 M dah, 10 M berapa, 100 M dah. Tidak ada sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh? Tapi itu tadi syaratnya, kamu harus selalu menghaturkan hajat kamu kepada Allah. Ojo Arab toko menung. Ojo Arab toko menung. Kamu percaya enggak? Bagus, Masya Allah. Kurung cerita percaya. Tak cerita nih. Ada orang ngomong sama saya. Saya punya utang ke Pondok Musin 140 juta. Gitu. Loh. Maksudnya apa ini? Lah ya, saya sudah niat ya, pokok mau bantu ini pondok 140 juta. Jadi sampai ngomongnya saya punya utang sama ente gitu loh. Punya utang di sini. Dia niat 140 juta. Oh ya, alhamdulillah. Matur sekarang kok. Tapi sampai sekarang apakah saya nagih uangnya? Moh. Oh saya nanya, ayo kapan terus Pak Bolo enggak. Kalau orangnya mau transfer silakan. Padahal ngomong loh, saya punya utang sama ente, saya punya utang sama pondok, saya sudah ini, iya, berempat terus 40 juta, kan lumayan, 140 juta. Paham ini? Tapi saya tidak pernah nagih, tidak pernah saya nanya-nanya atau pura-pura gitu. Assalamualaikum, apa kabar hari ini, bekhair, ojo dalio. Tidak seperti itu ya. Jangan mengharap kepada manusia. Iya, nggih matur suwun, alhamdulillah. Ya, tik ya, tik. Jangan khawatir, tik. Istalah. Opong kok ya. Bagaimana ke depan? Bada Allah, petenang cong bada Allah. Nah, itu. Petenang cong bada Allah. Cok bingung, tik. Ya, Pondok Dalwa itu kamu tahu, pernah Pondok Dalwa itu beli tanah 70 miliar. Untuk perluasan pondok putri itu di depan itu. 70 M. Iku duit kabel loh. Gak dinyebur godhong lho itu, duit kabel.
Loh lunas sih, ya terbeli itu tanah, dibangun sekarang. Loh dari mana Beb? Katanya boleh. Beda Allah, ada Allah yang ngatur. Itu beli tanahnya tok 70 M, nah bangunnya belum, enggak tahu berapa itu. Ya buktinya bangun sampai sekarang. Loh ente masih ragu-ragu. Habib duit itu kok endi? Kok ya opo? Petenang cong, beda Allah. Oke, Bro. Kok separuh tok sing jawab. Iya Ustaz. Mantap ya, mantap ya. Insyaallah. Tenang, hadi ya. Jangan terlalu ngoyo. Dia tambah ngoyo, tambah dunia, tambah apa? Ngatur, tambah jauh. Dunia makin kamu kejar, dunia makin jauh. Karena Allah Ta'ala sudah berfirman kepada dunia itu. Ya dunia, man khadamani fakhdumi. Dunia, kata Allah, siapa orang yang berkhidmat kepadaku, kamu harus tunduk kepada dia. Kamu harus bantu dia, kata Allah. Nah, kalau sudah Allah yang memerintahkan nanti dunia datang sama kamu. Ya dunia, man khadamani fakhdumi. Dunia, kata Allah, orang yang khidmat kepadaku, bantu dia. Harus kamu bantu. Perintah Allah ini kepada dunia. Tetapi wa man khadamaki, siapa yang berkhidmat kepadamu, fastakhdumi, jadikan dia budak kamu, wahai dunia. Sekarang pikirkan saja. Iya. Sampai kalau sempat jamaah sama istri, mulai sampai bengi-bengi, lupa gue. Sampai kadang ngaji ndak apa? Ndak kober misalnya, lah itu. Ya dapatnya ya segitu, ya huwa itu, ya 100-200 itu. Tapi capeknya, payahnya, terus kesempatan yang terlewatkan. Ndak, ini jangan salah paham, bukan saya tidak mau Anda kerja loh ya. Ndak, ini teman-teman kan kerja semua ini, tidak apa-apa loh ya. Jangan salah paham loh ya, paham enggak? Ente kerja juga ibadah. Ente kerja juga ibadah. Tapi jangan terlalu gitu loh. Jangan terlalu, ya opo, harus ada target sekian. Oh, tambah di target. Di target tambah. Itu toko saya itu di target ada. Pegawainya kayak Rahul di Rahul itu. Iki wong. Pokok muka toko jodoh lah. Ya boleh ya. Jodoh main game kadang-kadang. Enggak megang HP toko, enggak main game. Ya. Kalau saya ngandalkan Rahul, enggak bisa ngandalkan Allah. Tenang cong, pada Allah yang ngatur. Ya nanti walaupun sepi 2 hari ada saja yang beli kitab ini alhamdulillah. Ya boleh ya. Iya. Jangan sangka Anda tidak tahu loh nanti di toko ngapain. Tahu semua Anda ya. CCTV-nya itu nyala itu ya. Paham? Yang penting usaha, bukan toko. Jebret, bismillah. Kadang sehari kosong. Pernah lihat sehari kosong ya? Pernah. Pernah sering. Ini tak banyak. Ya bohong, sepi. Ya bohong, kosong. Ya wes. Terus mau apa? Masa saya mau ngamuk? Ente kerja dak becus ente, keluar kamu. Waduh, lah sinetron nih gorek. Ya sudah. Ya, petenang, betul Allah. Oh, bukan dari rezeki saya, bukan dari sini, nanti dari yang lainnya. Lah ngono arek. Iya kan? Oh, saya dari sini kosong, enggak ada pemasukan. Mungkin dari yang lainnya ada pemasukan. Kan bisa. Ya kan? Bisa lah, pokok petenang. Ada Allah. Kenapa kita tidak percaya sama Allah? Kenapa kita kok masih ragu-ragu? Iya tak, aku ini bakal ditolong apa enggak sih sama Allah? Saya bakal dia apa enggak sama Allah? Pasti. Dan ada satu kunci. Kalau kamu ingin selalu ditolong sama Allah, kuncinya satu, kamu tolong hambanya Allah. Kamu ingin selalu ditolong sama Allah, tolonglah hambanya Allah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan menolong seorang hamba kalau hamba itu suka menolong saudaranya. Ente bantu saudara ente. Ya, mungkin kamu lihat saudara kamu tadi seakan miskin misalnya, ya kan?
malah mungkin mustahik, termasuk mustahik barangkali ya, bantu kan? Cok rame-rame ya, gitu, kalau duit, piro, ustalah sauno dibuka 500.000, alhamdulillah. Lah iya, bantu. Kamu bantu orang lain, kamu akan dibantu sama Allah. Yakin? Itu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afdalul a'mali ba'dal faridah qada'u hawaijin nas. Afdalul a'mal ba'dal faridah qada'u hawaijin nas. Sebaik-baik amalan katanya setelah amalan yang fardu, sebaik-baik amalan setelah amalan fardu. Apa itu? Qada'u hawaijin nas. Kamu memenuhi hajatnya orang. Ini kalau bahasanya nekakno hajate wong. Kata orang Madura, matekah hajat. Oh ini fulan ada hajat, ini kita bantu. Oh ini teman kita kurang, ini kita bantu. Kamu memberikan hajat tadi, membantu hajatnya orang, itu afdalul a'mal, paling afdalnya amal setelah amalan wajib. Paham toh? Jadilah orang seperti itu. Bantu. Kamu akan dibantu sama Allah. Ngerti? Selesaikan urusan orang, urusanmu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat. Insyaallah. Kamu sedekah yang banyak, pasti diganti sama Allah. Sedekah berarti kita bantu orang kan? Kita sedekah sama orang, kita bantu orang, kamu akan diganti oleh Allah. Saya ya pas kita lagi bangun pondok ini. Ya, kan namanya bangun pasti butuh apa? Butuh dana ya kan? Menjelang siang ada orang, ya pokoknya hajat lah, saya kasih uang, nominalnya tidak usah disebut ya. Setelah itu saya ke pondok, saya kesini siang-siang, itu menjelang siang ya, siang-siang ada yang nelpon, kawan kita dari Banjar. Habib, baik Habib, alhamdulillah. Saya dengar Habib apa? Katanya bangun pondok, ya alhamdulillah gini. Oh ya Beb, enggak, saya mau bantu sedikit Beb, minta nomor rekeningnya Habib kalau ada, Bank BRI gitu. Oh ya saya kirim, saya kirim. Sehari, tidak lama, dia bilangnya besok Beb mau saya transfer kalau sudah saya keluar. Iya. Katanya sore sudah ditransfer. Ternyata apa? Subhanallah, jumlahnya itu 100 kali lipat uang yang saya sedekahkan tadi pagi menjelang siang. 100 kali lipat. Misalnya berarti kalau saya tadi itu memberi 100.000, berarti saya dapat berapa? 10 juta. Pokoknya seketika saya itu 100 kali lipat. Lu gak percaya dia sama Allah Ta'ala. Kamu gak percaya sama Allah. Itu langsung hari itu diganti sama Allah. Paham dong? Wis tenang, pada Allah. Rezeki itu bisa dari jalan mana-mana. Paham ini? Ardullah wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Teman-teman yang mungkin sekarang diputus kerja di sini, kerja lain bisa. Insya Allah dapat kerjaan yang lebih barokah. Jangan sedih, jangan takut. Waduh, saya di PHK, saya sekarang tidak bisa makan. Saya enggak, cari. Insya Allah. Gitu loh. Ada dulu saya kenal satu tukang bangunan. Karena bagus gitu ya, akhirnya dibawa ke Kalimantan. Suruh bangun di sana. Di sana itu pasti ongkosnya lebih mahal ya kan? Kalimantan, apalagi agak pelosok gitu. Dia ini kalau mau Jumatan, ya, dia cerita sama saya. Sama mandornya itu ditahan. Sampai lapo Jumatan ya. Ini masjid adong kok sampai mulai ini kan akhirnya telat gitu loh. Ini kan berarti menyita waktu. Karena kerjanya di pedalaman, kalau mau Jumatan harus ke kota istilahnya ya. Loh, aku gak oleh Jumatan. Ya gak oleh. Mandek saya kira. Aku mulai nang mana? Mandek aku. Karena dilarang Jumatan, langsung dia berhenti. Pulang ke Malang, ketemu saya, cerita. Ada apa Beb? Saya walaupun gaji besar, saya sholat Jumat tidak bisa. Kayak apa aku? Sholat Jumat gak iso walaupun gajinya mutlak. Saya pulang ke Malang, insya Allah dapat kerjaan yang lebih baik. Teman lah itu. Paham ya?
Ada juga kawan kita kerja di mall, kalau sholat diwaktui. Biasa kan bosnya apa? Itulah ya kan. Kalau waktunya sholat diwaktui bro, 10 menit atau berapa gitu. Jadi ban sholat dua itu mesti kesusu wis. Belum wuduknya, belum kencing, ini sholatnya wis gak karuan. Saya bilang betul. Keluar kamu dari tempat itu. Keluar. Kerja apa? Nanti cari kerjaan lain. Keluar akhirnya. Subhanallah. Begitu keluar Allah kasih kerjaan yang lain. Dia bisa wira swasta sendiri, dia bisa jualan sendiri, barokah. Nah gitu loh. Bumi Allah ini kan luas. Ente tidak kerja di sini, bisa kerja di tempat lain. Yang penting barokah, tidak menyita waktu kamu, ya kan? Tidak membuat kamu itu lupa dengan ibadah, gitu ya. Terutama ini yang sering saya sampaikan, usahakan kita ada waktu makan bersama anak istri, gitu loh. Ya, sesibuk-sibuk apapun Anda, sempat nolak. Sarapan bareng, makan siang, mulia, pulang bareng anak istri makannya. Paham dong? Ada riwayat, tulis. Ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah. Ahabbu syai'in ila Allah. Ahabbu syai'i ila Allah an yaral mu'mina ma'a imra'atihi wa waladihi ala ma'idatin. Saya ulangi, qala Anas radhiyallahu an, ahabbu syai' ilallah an yaral mu'minah ma'a imra'atihi wa waladihi ala ma'idatin ya'kulun. Sudah? Fa'idha istama'u nadarallahu ilaihim birrahmati. Ya, mau dicatat bahasa Arabnya monggo, nanti saya terjemahkan. Fa idza istama'u nadarallahu ilaihim birrahmati wa yaghfiru lahum qabla an yatafarraqu. Ya, saya ulangi dari awal. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, sahabat yang mulia, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu syai'i ilallah, paling disukainya, paling dicintainya sesuatu oleh Allah, an yaral mu'mina, ketika Allah melihat si mukmin itu ma'a imra'atihi, bersama istrinya, wa waladihi, dan anaknya,
ala ma'idatin, dalam satu hidangan. Yakulun, makan bareng. Paham? Makan apa? Makan bareng, makan bersama. Fa idastama'u, ketika mereka sudah berkumpul untuk makan bareng tadi itu, nadharallahu ilaihim birrahmati, Allah memandang mereka dengan rahmatnya. Wa yaghfiru lahum, dan Allah Ta'ala mengampuni untuk mereka qabla an yatafarraqu, sebelum mereka apa? Buyar, sebelum mereka bubar. Paham? Ini riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, berarti sekarang sudah jelas bahwa ketika Anda makan bareng anak istri di rumah itu Allah kasih rahmat, ya kan? Allah pandang dengan rahmat, Allah ampuni kita semua yang ada di rumah itu, sehingga rumah tangganya barokah, gak gegeran terus, gak tukaran terus, karena ada keharmonisan gitu loh. Paham tuh? Jadi keharmonisan badan ini tergantung keharmonisan hati. Ketika hati kita terpaut, mangan bareng, ya kan, anak istri bersenda gurau, loh, itu bisa apa ya, menambah ulfah di situ, kecintaan. Ya. Bahkan salaf-salaf kita dulu itu menasihati anaknya ya pas lagi makan itu, makan bareng itu, makan bareng anaknya 3, nah, makanya Ahmad ya, anu dia sekolah anu dia, iya bi. Aminah, anu ya, Amin makan dong. Oh iya, Bi. Tadi anu Bi, Aminah di sekolah, makanya anu makan. Jadi barokah. Ente enggak. Ente makan siangnya di mana? Di Embo di India, gak karuan, kadang di Singapura atau di mana ya. Istri di rumah makan sendirian. Konteko dulu bojomu ngene dhewe. Anake mangan di Indi karo. Iya Bang ya? Saya punya istri mana? Punya. Makan bareng sama enggak? Kadang. Ya mulai sekarang jangan kadang kan? Kadang. Bayang nul. Aku paling enggak seneng paling pegelan. Apa? Kita nih apalagi laki-laki makan bareng konco-konco. Ya ono bisa nerek ya kan? Ayo makan di mana? Di Kairo. Di Ansori ini. Di Ansori kacang. So lihat ya, ini Samsul juga ini. Mangan di apa restoran, wah, bojomu diomong ini, telan bro, telan. Tolat. Ini Mas Samsul ini. Lah ngono teh ego ta ngene. Ayo. Hah? Nah ini contoh Zul, kok gak ngaji akhirnya. Gak ini contoh. Loh, artinya ini jangan disepelekan, betul apa enggak? Mulai sekarang, ayo makan bersama istri, makan bersama anak. Lebih kalau yang belum punya istri, apa? Kalau sama ibunya ya, masya Allah, barakallahu fi. Ya, kalau ibunya mati ya ke kuburan. Pikirkan sekarang, oh iya, tuh lihat orang yang kerja di kantor-kantor, makannya di kantor, istrinya di rumah makan sendirian, suaminya makan di kantor, istrinya makan sendirian, anaknya keluar sama teman-temannya, ya kan? Sudah, be happy, nafsi. Ya Allah. Rasulullah itu loh, makan sama mantunya, Sayyidina Ali, Siti Fatimah makan, loh lah, asik kan? Ya enggak? Sekali-kali kita ajak mertua makan, enggak apa-apa. Kalau misalnya enggak di rumah, ya mungkin ajak makan di mana? Di restoran, tapi makan bareng. Maksud saya makan bareng gitu loh. Ala ma'idatin wahidah. Ya di atas satu jamuan. Ya, ayo makan bareng. Ini yang punya mertuanya. Ngerti, Mat? Ada mertuanya. Ajaan. Ayo, Pak. Nyuruh Bapak. Oh sudah meninggal, ibu, nyuruh ibu, ayo Bu, tak ajak makan bareng. Dia di Kairo atau Aliza.
Kok sapa sing bayar mak ucuk kuatir Bu beda Allah. Hah? Iya kan? Tenang Bu pada Allah. Dipentong nanti mati. Ya, enggak apa-apa makan bareng bersama mertua. Loh itu perlu deh itu. Ya. Insyaallah. Ini teman-teman masa makannya sendiri-sendiri? Enggak kan ya? Bareng ya, bareng ya. Salim. Salim. Kalau Salim makannya bareng terus ini ya. Bareng teman. Kan belum punya istri kan ya. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ah itu tadi ya. Jadi ternyata makan bersama keluarga itu mendatangkan rahmat, menurunkan ampunan dari Allah. Ya. Teman-teman jangan suka makan sama yang lainnya di luar. Lah istri kita di rumah sendirian usahakan. Yes, ya? Atau makan 2 kali kamu tidak apa-apa. Saya sering gitu. Saya sering. Kadang saya sampai sudah makan, belum, maksudnya belum sekarang, tadi sudah makan lagi, sudah apa-apa ya, karena itu tadi keharmonisan itu penting, perlu makan bersama, jangan cuma tidur bersama toh. Jangan cuma tidur bersama, tapi perlu makan bersama ya. Hajat kita apapun haturkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin sering kamu minta kepada Allah, Allah makin sayang kepada kamu. Kalau manusia beda, makin sering kamu minta kepada manusia, lama-lama jengkel, bosan. Minta kepada Allah yang tidak pernah tertutup pintunya Allah, kapanpun, jam berapapun tidak pernah tertutup pintunya Allah. Kalau kamu minta sama orang jam 12 malam ngetok pintunya orang, ya Allah. Hah? Ente jam 12 malam ngetok pintunya orang mau minta, ya apa? Nah, ente diusir, dianggap maling ente. Ya, dasar tidak tahu waktu. Tapi kalau Allah Ta'ala, kapanpun ente minta sama Allah. Mau pagi ini sholat duha minta sama Allah. Mau qiyamul lail bangun malam minta sama Allah. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Minta kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup, hadirin. Paham dong? Kalau manusia diminta terus, bosan, marah. Paham dong? Kalau Allah Ta'ala diminta terus, Allah malah cinta kepada kita. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunai Adam hina yus'alu yaghdabu. Kata ulama, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan marah kalau kamu tidak minta kepada Allah. Allah marah, berarti kamu tidak butuh sama Allah. Allah akan marah sama kamu. Kenapa kamu sombong ya? Hamba kamu sombong ya, tidak minta. Allah marah kepada kita. Tapi kalau anak Adam, kita minta terus, dia yang marah. Allah enggak, kebalikannya. Kamu makin minta, ya kan? Minta terus, Allah makin sayang kepada kamu. Maka dalam hadis disebutkan, Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu senang orang yang ngoyo ketika berdoa. Paham dong? Innallaha yuhibbul mulihin. Apa mulihin itu? Apa mulihin? Yang ngeyel gitu loh. Minta lagi. Ya Allah, ini minta lagi. Ya Allah, terus gitu. Allah tambah senang sama kamu. Nah, ini berarti hambaku yang butuh kepadaku. Dikasih kamu. Kamu mengetok pintu, lama-lama pasti akan dibuka. Igra'il bab katanya. Ketok pintunya Allah, ketok pintunya Allah, yuftah lak, pasti akan dibuka untuk kamu. Kalau tidak sekarang mungkin sebulan lagi. Namanya orang ketok pintu, dibuka apa enggak? Lama-lama dibuka. Paham maksudnya ya? Paham apa enggak maksudnya? Kamu terus minta saja sama Allah, minta saja. Kapan dikasih terserah Allah. Iqra'il bab yuftah lak, ketok pintunya Allah, pasti akan dibuka buat kamu. Tidak sekarang, besok akan dibuka. Tidak besok, lusa, seminggu, sebulan, setahun lagi akan dibuka oleh Allah. Tapi minta kepada Allah. Paham dong? Jangan sombong. Minta kepada Allah. Jangan sombong. Jangan takut. Nanti Allah kalau saya minta terus habis kekayaan Allah. Tidak ada. Kamu tahu samudra ya? Tahu ya samudra ya? Itu kalau seandainya seluruh makhluk ini berkumpul minta hajat semua kepada Allah dan Allah kasih semua hajatnya, itu berkurangnya katanya seperti kalau kamu mencelupkan jarum tuh, kamu angkat
Ya, jarum itu. Nah, yang netes satu tetes itulah yang Allah berikan kepada semua makhluknya, sementara samudra itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira korang. Tak kira korang. Allahul Ghaniyul Hamid. Allah yang Maha Suci. Paham? Apa? Semua kita punya hajat, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya punya hajat ini, saya punya hajat ini. Ya Allah, saya mau punya rumah. Ya Allah, saya mau menikah. Ya Allah, saya punya mobil, saya mau punya. Minta pokoknya semua. Minta. Allah tambah senang. Paham dong? Ya, juga yang kedua, kita selalu minta tadi itu supaya suara kita dikenal di sana. Kalau ente jarang zikir, jarang doa, suara kita nggak dikenal dong di langit. Tapi kalau kamu selalu minta ya Rabb, Allahumma, ya Rabbana, itu malaikat suaranya siapa? Oh, suaranya Rahmat ini. Biasa, kalau duit yang ini gitu. Malaikat apal suaranya sudah, ngerti? Suaranya siapa? Rahmat. Nah, ketika sudah dikenal ente suaranya di sana ya Rahmat, begitu mengucapkan ya Allah, buka. Karena malaikat sudah kenal suaranya Rahmat. Memang biasa minta sama Allah. Bukan minta sama manusia, minta sama Allah. Dibuka. Nah, tapi kalau kamu cuma sawaya-waya, hanya sewaktu-waktu begitu, ya Allah, naik. Kata malaikat, suara siapa dia? Siapa kira? Nanya sama saya, siapa ini suaranya? Tak kenal. Siapa? Karo. Ya tak dibuka, enggak kenal suaranya. Nah, tapi kalau sudah kamu dikenal, dibuka. Ya paham ya? Ya kayak misalnya kamu punya teman, kamu apal suaranya, begitu Assalamualaikum, langsung, oh, masuk, langsung dibuka. Ya, paham enggak? Rahmat datang ke rumah. Kan suaranya itu kan khas Mas ya. Ya, untuk bencet nolah ya. Assalamualaikum, Gaib. Langsung aku, oh Rahmat. Kenapa? Karena saya sudah apal. Langsung, masuk mat, enggak dikunci. Bisa saya bilang begitu. Tapi seandainya, Assalamualaikum, sopo ya? Saya pakai apa? Kaca. Sopo ya? Kan mesti. Assalamualaikum, Beb. Masa aku janjian sama orang ya? Siapa ya? Masih ada apa namanya? Ada apa ya? Ada waktu, ada jeda. Sopo? Yo lek bener. Lek mau niatnya apa? Ya, gak tepat ya apa ya? Sakingnya nyeluk-nyeluk Habib. Akhirnya tidak langsung dibuka. Beda kalau sudah apal. Kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Paham deh? Kalau kamu ingin selalu dibuka pintu sana itu, terus berdoa kepada Allah. Minta terus sampai suara kamu dikenal di langit. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, tamam al afiyah. Bil khusus guru kita Sayyidina Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus dan semua ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sakit, insyaallah segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang sudah meninggal mudah-mudahan mendapat tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir ini insyaallah mendapat barokahnya para ulama, barokahnya salah, barokahnya ulama kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ulama amilin al-mukhlisin, anak cucu kita menjadi ulama amilin al-mukhlisin min ahli al-Quran, min ahli al-hadith, min ahli syariah wal tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.